lagi bersama aku Tio di channel Teusen. Kali ini kita akan membahas tentang Ultraman Omega episode ke-15. Sudah cukup lama ya, karena ada suatu hal yang aku tidak bisa merecord ataupun editing video nih. Ya seperti biasa ya kan, sebelum kita mulai ke videonya, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Bayangin kalau musuhmu bukan cuma raksasa yang bisa ngancurin bumi, tapi juga punya koneksi langsung ke masa lalumu sendiri. Itulah yang terjadi di episode ke-15 Ultraman Omega yang berjudul The Zuo Protect, alias dalam bahasa Indonesianya adalah para pelindung. Episode ini bukan cuma tentang pertarungan seru, tapi juga soal masa lalu, kepercayaan, dan gimana kerjasama bisa ngalahin kekuatan yang kelihatannya mustahil dikalahkan. Yuk, kita bahas lengkap dari awal sampai akhir. Mungkin ada jurus baru nih yang bikin Omega itu makin keren, makin pintar bertarungnya. Makhluk misterius dengan kekuatan ngendalin kaiju balik lagi, dan kali ini tujuannya jelas, yaitu ngancurin Ultraman Omega dan ambil alih bumi buat bangsa Genos. Tapi yang bikin ngeri, Zephyrus punya hubungan dengan masa lalu Omega sendiri, dan dia juga bisa ngendaliin Valgenes, kaiju yang punya meteo hitam. Sorato dan Kose sadar mereka nggak bisa lawan musuh sebesar itu sendirian. Bareng Ayumu dan Sayuki, mereka bentuk rencana gila buat nyelamatin Valgenes sekaligus ngadepin Zephyrus. Bahkan mereka sampai melibatkan NDF, Organisasi Pertahanan Dunia. Konflik makin panas waktu kendali atas Valgenes jadi taruhan, dan semua karakter diuji nih, siapa yang beneran berani melindungi yang lain. Dengan suasana tegang saat Zephyrus muncul lagi dengan kemampuan baru untuk mengendalikan kaiju lain nih. Dan dari sini kita langsung diberitahu bahwa makhluk ini punya ikatan misterius dengan masa lalu Omega serta Valgenes, membuat ancaman kali ini terasa jauh lebih personal dan serius nih. Menyadari bahaya tersebut, Sorato, Kose, Ayumu, dan Sayuki berkumpul untuk menyusun strategi. Karena mereka paham Zephyrus tidak bisa dihadapin sendirian, sehingga kerjasama dengan NDF menjadi langkah yang tidak terhindarkan. Dari hasil analisis dan penelitian, mereka menemukan kelemahan penting, yaitu kendali Zephyrus sempat melemah ketika muncul suara burung gagak nih, yang kemudian melahirkan ide operasi Yatagarasu dengan memanfaatkan pola suara khusus untuk mengganggu gelombang kendali nih. Meski rencana ini sangat berisiko karena perangkat pengeras suara bisa rusak kapan aja, pertarungan besar pun akhirnya pecah ketika Omega dan tim harus menghadapi Valgenes yang masih berada di bawah kendali. Situasi menjadi kacau, alat-alat rusak, dan Zephyrus terus menekan tanpa henti. Namun justru di tengah kekacauan ini, setiap karakter menunjukkan sisi heroiknya masing-masing. Puncaknya terjadi saat Sorato nekat maju dan memohon langsung kepada Valgenes agar sadar dan melawan kendali Zephyrus. Sebuah momen emosional yang diperkuat dengan bantuan Valgenes dan Trigaron hingga Valgenes akhirnya berhasil bebas. Setelah pertarungan usai, Zephyrus memang berhasil dikalahkan untuk sementara. Ingat, untuk sementara aja. Valgenes kembali bebas, hubungan antar karakter menjadi semakin kuat. Dan episode ini ditutup dengan diperkenalkannya KSCT atau Tim Penanggulan Kaiju Khusus, sebuah organisasi baru yang menandai dimulainya fase cerita yang lebih besar di episode-episode selanjutnya. Yaitu untuk alur ceritanya, kalau ada yang kurang boleh tambahin di kolom komentar. Ya menurutku episode ini cukup menarik ya, karena menunjukkan kerjasama atau teamwork yang lumayan bagus sih. Tapi ada satu dan lain hal yang membuat kerjasama itu mengubah rencana awal mereka. Ya, kita tidak perlu basa-basi lagi ya. Mari kita ke poin-poin penting.
Mari kita mulai. Zovaras bukan musuh sembarangan. Dia punya hubungan emosional dengan Omega dan Valgenes. Yang bikin pertarungan ini lebih personal, Omega gak cuma berjuang nyelamatin bumi, tapi juga berdamai dengan masa lalunya. Valgenes yang dulu dianggap jahat ternyata cuma korban kendali Zovaras, atau lebih tepatnya dihipnotis lah ya. Dan itu nambah kedalaman cerita di episode ini. Suara gagak sebagai senjata gangguan kendali itu kreatif banget. Ini nunjukin kalau tim manusia nggak kalah penting dari Ultraman. Mereka nggak punya kekuatan super tapi punya otak dan keberanian. Waktu semua alat rusak dan situasi nyaris gagal, momen itu justru jadi simbol tekad mereka buat terus berjuang nih. Episode ini keren karena semua pihak berperan. Manusia, Ultraman, dan Kaiju. Sorato dan tim jadi otak, Omega jadi tangan, dan Valgenes, Rakines, serta Trigaran jadi simbol kekuatan alami. Pertemuan semua elemen ini bikin kemenangan terasa lebih hangat. Bukan cuma soal mengalahkan musuh, tapi menyatukan dunia yang sebelumnya saling curiga. Setelah semua pertempuran muncul KSCT. Ya aku nggak tahu sih bacanya gimana, KSCT atau KSGT. Ya pokoknya ini adalah organisasi baru anti kaiju. Ini langkah besar buat dunia Ultraman Omega karena konflik bakal naik level. Dari sini cerita jelas bakal berkembang ke arah yang lebih besar dan terorganisir. KSCT bukan cuma tim pendukung tapi bakal jadi elemen penting buat arah cerita ke depannya. Duo Protect atau para pelindung berhasil gabungin emosi, strategi, dan aksi jadi satu paket yang solid. Omega nggak cuma berantem tapi juga tumbuh secara karakter. Sorato dan tim manusia makin matang, Valgenes akhirnya bebas dan dunia Ultraman masuk ke fase baru lewat KSCT nih. Buat para penggemar atau buat kita yang nonton nih, ini jadi salah satu episode paling kuat dari series ini. Episode ini bukti kalau jadi pahlawan bukan cuma soal kekuatan, tapi juga soal kepercayaan dan kerjasama. Dan kayak judulnya, yang beneran jadi pahlawan di sini bukan cuma Omega, tapi semua yang berani melindungi. Ya itu adalah kesimpulanku dari Ultraman Omega episode ke-15. Gimana nih menurut arek-arek? Ya aku minta maaf ya, pembahasannya ini cukup telat karena episode 15 ini tayang di bulan November ya. Tapi aku baru bahas di bulan Desember ini. Aku ini juga kecer tayang ya untuk bahas semua episode yang tertinggal. Atau menurut kalian gimana nih? Baiknya aku gabungin seperti Zatsu kemarin atau bahas satu-satu. Tulis mana yang cocok menurut arek-arek di kolom komentar tentunya. Menurutku sih episode ini jadi titik balik karena ada organisasi baru nih yaitu KSCT. Tapi ya kita lihat gimana organisasi ini melangkah seterusnya. Kalau menurut kalian gimana nih setelah menonton episode ke 22 atau 23 mungkin tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.